Di sore hari yang senja, dan suara burung berkicau, dan air-air yang mengalir deras. Pergilah seorang anak remaja, yang bernama Kiki ke hutan. Kiki hendak berburu burung. Kebiasaan Kiki sehari-hari memang mencari burung. Ia mencari burung keruak, untuk dijual. Dia pergi ke hutan Sungai Rimba. Di Sungai Rimba ia berjalan menelusuri hutan. Seketika itu dia melihat burung keruak. Dan ia pun menembaknya dengan ketapel. Dia pun senang karena buruannya dapat. Dia terus naik ke bukit lalu turun ke sungai. Ia mendapati burung keruak sedang bermain. Lalu ia pun menembaknya lagi. Setelah dapat ia memasukkan burung itu ke dalam karung. Setelah jam 5 sore ia pun mendapatkan burung yang banyak. Wah, syukurlah aku dapat banyak, gumamnya dalam hati. Setelah itu ia pun istirahat di bawah pohon. Karena dia lapar ia pun memanggang burung itu. Kebetulan ia bawa garam dan cabai, serta mancis di sakunya. Setelah burung itu matang, ia pun memakannya. Ia pun menikmatinya dengan santai. Setelah habis makan panggang burung itu, dia mengantuk. Wah, aku ngantuk sekali, gumamnya dalam hati. Aku tidur dululah sebentar saja. Lalu ia pun tidur karena saking ngantuknya ia tidur sampai jam 7 malam. Setelah bangun ia terkejut karena sudah malam, dia pun ketakutan. Lalu bergegas pulang. Lalu ia mencari jalan. Karena gelap ia menggunakan mancisnya untuk suluh jalan. Tapi ia payah cari jalan, ia coba mengingat jalan tadi siang. Lalu ia mencarinya sampai ia semakin masuk ke hutan. Dia pun bingung. Wah, di mana aku? Aku tersesat, gumamnya dalam hati. Lalu ia coba lagi berjalan. Ia tak sadar sudah berkilometer ke dalam hutan. Karena ia takut ia memutuskan untuk tidur di hutan. Karena kata orang desa di hutan Sungai Rimba ada yang pernah melihat harimau. Di malam itu dia lapar, ia coba mendengarkan aliran sungai. Untuk memanggang burung. Dia pun menemukannya. Lalu ia nyalakan api, ia pun memanggang burung itu. Setelah makan ia merenung. Wah, waktu pagi masih lama ya. Aku gak sabar ingin pulang, gumam Kiki dalam hati. Dia pun mengantuk. Aku tidurlah, kan tidak ada yang mengkhawatirkan aku di kampung. Orang tuaku pun sudah tidak ada. Aku juga hidup sendiri di rumah, gumamnya. Ia pun berbaring di bawah pohon. Sampai berjam-jam ia tidak bisa tidur. Dia bingung kenapa aku tidak bisa tidur padahal aku ngantuk, gumamnya. Ia pun duduk kembali dan memakan keruak panggangnya. Sekitar sudah jam 2 malam ia pun kedinginan dan dia pergi mencari daun yang lebar untuk selimutnya. Dari kejauhan ia melihat ada cahaya kuning seperti lampu semprong kecil. Dia pun mendekati lampu itu, semakin didekati semakin jauh. Lalu ia berbelok balik ke belakang. Ia mendengar seperti ada suara orang bercakap-cakap. Lalu ia coba fokus mendengar. Dan, suara itu semakin jelas. Ia menelusuri suara itu lalu ia merapat dan dia melihat lampu itu kembali. Nah, itu lampu yang tadi, gumamnya dalam hati. Ia mendekat, tiba-tiba dia melihat ada ibu-ibu duduk di bangku depan rumah. Ia pun senang. Wah, ada rumah rupanya, gumamnya. Kalau aku tahu dari tadi, pasti aku kesini, gumamnya. Ia mencoba mendekat. Tapi kenapa ya orang kampung tidak pernah kira ada rumah di sini, gumam Kiki. Tapi tak apalah, aku kesana saja, aku numpang tidur nunggu pagi. Ia pun merapat dan ucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Ibu menjawab waalaikumsalam. Oh Kiki ya, kata ibu. Dia pun terkejut, kenapa ibu tahu namaku, Kiki, kata dia. Ibu pun tersenyum. Kiki pun berkata, Bu, bolehkah aku numpang tidur di sini? Aku tersesat tadi sore, aku cari burung terus aku tertidur di bawah pohon kayu, kata Kiki. Ibu menjawab, boleh nak, tentu boleh sekali. Kami di sini selalu tangan terbuka untuk orang-orang tersesat di hutan karena kami ditugaskan untuk itu, kata ibu. Kiki terkejut menghela nafas, dia terheran. Si ibu pun mengajaknya masuk rumah lalu memberinya minum dan sepiring makanan. Kiki pun senang. Bu, kalau boleh tahu ibu sama siapa di sini, kata Kiki. Aku tinggal sendiri nak, suami ibu di kampung sebelah, jauh. Dia di sana nanam padi, setahun sekali baru pulang, kata ibu. Tak lama kemudian ibu ke dapur. Lalu ibu mengambil nasi dan sayur. Dan gulai ayam. Ibu memberikannya ke Kiki. Ini nak, kamu makan dulu, pasti kamu lapar ya, kata ibu. Iya Bu, kata Kiki. Dan ibu pun membuat teh hangat lalu memberikannya kepada Kiki. Terima kasih Bu, kata Kiki. Lalu Kiki makan, wah enak sekali ayamnya. Aku di kampungku tidak pernah makan sayur ayam seenak ini, gumamnya dalam hati. Buk, ayamnya enak sekali, kata Kiki. Ibu pun menjawab, kalau kita memasak dengan ikhlas. Dan kita paham asal-usul padi, pasti masakan kita enak nak, kata ibu.
Kiki pun terheran tidak paham cakap ibu tadi. Setelah siap makan Kiki diantar ke kamar belakang, dikasih selimut dan dipasangkan lampu semprong kecil. Dan ibu berkata tidurlah nak pasti kau capek esok pagi ibu antar pulang kata ibu. Iya bu kata Kiki. Kiki terheran wah nyaman sekali kamar ini dan warna lampunya kuning emas aku tak pernah merasakan senyaman ini gumamnya, ia pun tertidur di dalam tidurnya ia bermimpi melihat kakek tua berjubah putih, bersurban putih, mendekatinya di saat ia mencari burung tadi, sore dan menuntunnya berjalan ke arah rumah ibu ini. Setelah Kiki mendengar suara ayam berkokok dia pun bangun wah sudah pagi rupanya gumannya dalam hati ia pun keluar dari pintu dapur ia melihat padi yang lebar dan sungai yang mengalir, lalu ia ke sungai mendapati ibu sedang mencuci piring. Wah sudah bangun kata ibu. Iya bu kata Kiki. Wah bu suasananya indah sekali di sini ini kampung apa bu kata Kiki. Ibu terdiam. Ini kampung dalam nak kata ibu Kiki tak sadar dia sudah di kampung Bunian. Setelah mandi ia membantu ibu memasak lalu ibu mengajaknya makan pagi, setelah makan ibu berkata nak apa kamu mau pulang kalau mau pulang ibu antar kalau gak mau pulang ya sudah ikut ibu bantu ibu di sini, nanti setiap bantu ibu akan kasih imbalan. Kiki pun menjawab aku di sini ajalah bu bantu ibu kerja. Lagian di sini enak kok, dan di kampung aku tidak punya siapa-siapa lagi, orang tuaku pun tidak ada lagi kata Kiki. Ibu tertunduk sedih. Oh iya nak kalau begitu kamu ikut ibu anggaplah ibu orang tuamu sendiri kata ibu, lalu Kiki diajak ke hutan cari kayu. Dan ibu ajak Kiki ke sawah nanam padi dan Kiki pun agak heran lalu bertanya. Bu ini jam berapa ya kata Kiki ibu terdiam lama. Nak di sini tidak ada jam. Kiki pun terdiam Kiki melihat langit kenapa matahari gak kelihatan ya gumamnya, di sana Kiki diajari cara membuat tikar dan menanam padi. Setelah itu ibu memberikan logam emas kecil nak ini ibu kasih imbalan kata ibu, simpan nak. Nanti kalau udah lama kamu rindu pulang bekalmu ada kata ibu, Kiki pun terdiam heran memandangi logam itu. Ternyata logam itu adalah kepingan emas. Saat sore hari ibu menyuruh Kiki ke pasar membeli cabai dan kelapa tapi si ibu cuma membawakan kepingan logam emas Kiki pun heran. Lalu bertanya, bu kenapa beli cabai pakai ini? Kata Kiki. Ibu menjawab, nak di sini jual beli, pakai emas atau perak kenapa tidak uang bu? Kata Kiki, di sini beda sama di kampungmu kata ibu, Kiki pun terheran. Kiki semakin heran ia melihat, di pasar orang jual beli pakai emas. Dan dia heran wajah-wajah orang di pasar sangatlah putih. Dan percakapan pun di pasar sangatlah pelan seakan-akan mereka mengatur suara setelah pulang Kiki pun menanya sang ibu. Bu kenapa ya di pasar kok orang-orangnya berbicara harus pelan? Kata Kiki. Ibu menjawab, itu sudah peraturan kami nak kata ibu. Ibu pun berkata, nanti kalau kamu sudah lama di sini kamu akan tahu aturan-aturan di sini kata ibu. Kiki pun terdiam. Lalu ibu mengajarkan Kiki membuat tikar dari daun pandan. Setelah itu ibu ajak Kiki bermain keliling kampung. Kiki pun senang karena belum pernah melihat suasana seperti itu, namun Kiki tidak menyadari. Kampung itu kampung Bunian, dan ibu yang mengajaknya bermain adalah orang Bunian yang baik. Keesokan harinya ibu mengajak Kiki ke hutan, mencari rotan untuk dijual. Kiki pun terheran melihat hutan tua belantara. Dengan kayu-kayu yang sangat besar. Lalu mereka pulang. Dan Kiki pun heran dan bertanya dalam hati, kenapa ya di kampung sini kok gak ada siang dan malam, semuanya hanya remang-remang, dan penuh kabut. Orang-orang pun cuma pakai lampu teplok. Ah ya sudahlah jangan aku pikirin yang penting di sini. Aku merasa nyaman, gumamnya mereka pun pulang, setelah tampak kabut tebal seperti malam ibu pun mengajari Kiki mengaji surah Ar-Rahman. Keesokan harinya ibu ajak Kiki mencari ikan ke sungai mereka menangkap ikan lalu mereka memasak ikan itu. Ibu ajari Kiki memasak, lalu ibu ajari Kiki membuat kue. Keesokan harinya Kiki diajak ibu mengarit padi. Dan mengajarkan Kiki menumbuk padi di lesung. Lalu mereka menukar padi itu dengan logam emas ke pasar. Lalu ibu memberi logam emas itu sebanyak 3 logam. Seraya berkata kumpullah logam ini. Suatu saat kau ingin pulang. Bekalmu hidup di kampung ada kata ibu. Iya bu kata Kiki. Lalu Kiki pun menyimpannya. Di bawah tempat ia tidur. Setelah itu si ibu ajak Kiki ke rumah tetangga. Kebetulan di kampung itu ada orang hajatan Kiki pun heran. Wah orang-orang di sini baik sekali gumamnya. Makanan di sini pun beda tak seperti di kampungku kata Kiki. Setelah itu Kiki pun tertidur di hajatan ia bermimpi bertemu almarhum ibunya. Dan keluarganya yang lain tiba-tiba ini terbangun Kiki pun diajak pulang oleh ibu. Di perjalanan pulang Kiki bertanya. Bu aku sudah berapa lama di sini kata Kiki si ibu terdiam. Karena alam halus tak sama waktunya, si ibu terpaksa menghitungnya dengan alam manusia.
Oh, kamu sudah 1 tahun ikut ibu, kata si ibu. Kenapa kamu ingin pulang ya, kata ibu. Iya Buk, aku kangen mau jarah ke makam orang tuaku, kata Kiki. Oh iya nak, apa kamu bosan ikut ibu di sini tidak Bu, kata Kiki. Justru di sini enak, kata Kiki, cuma entah kenapa tiba-tiba aku kangen ibuku, kata Kiki. Si ibu merenung, oh rupanya tugasku selesai dan anak ini sudah waktunya kembali. Kalau begitu aku harus menjelaskannya, agar anak ini tak tergonjang jiwanya, gumam ibu dalam hati. Baiklah nak, kalau begitu besok kamu ibu antar pulang, tapi sebelum pulang ibu akan jelaskan semua, agar kamu tidak terkejut, kata ibu. Keesokan harinya Kiki bergegas hendak diantar, namun ibu mendudukannya sebentar. Nah, kamu jangan kaget ya kalau kamu nanti pulang. Suasana agak berubah. Kamu ini bukan di alam manusia nak, ini alam bunian, kata ibu. Kiki sontak terkejut abis. Sudah jangan kaget nak, biasa saja, karena inilah bentuk balas budi kami kepada keluargamu, kata ibu. Maksudnya gimana Bu, kata Kiki. Dulu waktu zaman kerajaan, sebangsa kami berjalan menembus batas alam kami ke alam manusia, tiba-tiba batas tertutup karena waktu, jadi sebangsa kami itu kebingungan di alam manusia, buyutmu lah yang menolongnya. Kebetulan yang ditolong buyutmu adalah saudaraku. Buyutmu bersemedi di puncak Bukit Sintang untuk membantu membukakan pintu bunian agar saudaraku itu bisa kembali, kata ibu. Setelah itu kami pun berjanji anak keturunan buyutmu haruslah kami bantu. Sebagai balas jasa kami, rupanya kaulah yang terpanggil ke alam kami. Maka dari itu ambillah logam emas yang selama ini ibu berikan, bawalah kembali pulang, di alammu bisa kau jual untuk biayamu sehari-hari, kata ibu. Adapun kakek berjubah putih dan bersurban putih, yang hadir di mimpimu sewaktu kau pertama ke rumah ibu, dia itulah ayahku, yang menuntunmu ke sini. Rumah ayahku di sebelah pohon tempat engkau tertidur dulu sewaktu berburu burung, kata ibu. Kiki pun menangis sedih, ibu memeluknya. Sudah jangan sedih, ayolah ibu antar pulang, kata ibu. Kiki menjawab, Bu, kalau aku pulang apa kita gak bisa jumpa lagi, kata Kiki. Bisa, jika kau hendak bertemu ibu kau datanglah ke hutan tempatmu berburu itu, bacalah doa ini. Si ibu pun memberi doa, lalu Kiki diajak jalan menyeberang sungai dan hutan. Tiba-tiba ibu berpesan, nak nanti jangan kaget dengan perubahan waktu ya, kata ibu. Itu jalan pulang ke rumahmu, kata ibu. Jalanlah nak, selamat tinggal nak, baik-baiklah di alammu. Kalau engkau mau ketemu ibu, bacalah doa yang ibu kasih, masuklah ke hutan itu, kata ibu. Dino pun menjawab, iya Bu, kata Dino. Kemudian ibu menghilang, tiba-tiba Dino sudah berada di Sungai Rimba. Ia pun pulang ke kampungnya, dan dia heran melihat suasana kampungnya berbeda. Teman-temannya yang dulu sudah dewasa, tak sadar ia sudah 6 tahun di alam bunian.